Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Natalia Diana Lestari dengan NIM 220324336 dari kelas reguler 1B semester 2. Di sini saya merupakan mahasiswa dari program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan atau biasa kita kenal sebagai RMIK dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi sistem digestif atau biasa kita kenal sebagai sistem pencernaan yang dibimbing langsung oleh dosen kita yaitu Bapak Henry Didiharto SKepners MPD. Pembahasan yang saya angkat di sini meliputi 4 hal, diantaranya yang pertama, pengertian sistem digestif, yang kedua, fungsi sistem digestif, yang ketiga, proses sistem digestif, dan yang keempat, anatomi sistem digestif. Pembahasan yang pertama di sini yaitu pengertian sistem digestif. Sistem digestif atau sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang dapat diserap di sini berupa nutrisi, dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dapat diserap oleh tubuh. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk juga sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sistem digestif. Untuk fungsi yang pertama yaitu untuk mencerna sumber makanan sebagai energi dalam tubuh. Yang kedua, untuk memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, sebagai absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Dan yang keempat, sebagai eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Namun, jika kita kutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Makanan yang awalnya dalam bentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gizi dan enzim. Selanjutnya yaitu proses sistem digestif. Di sini meliputi 2 proses. Yang pertama, proses pencernaan mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar atau besar menjadi bentuk yang lebih halus atau kecil. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Lalu yang kedua yaitu proses pencernaan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu anatomi sistem digestif. Di sini yang pertama, saluran pencernaan, meliputi rongga mulut atau kavitas oris, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinum tenue, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Lalu ada juga namanya organ tambahan atau aksesorius, meliputi gigi, lidah, kelenjar ludah, kantong empedu, pankreas, dan hati. Untuk yang pertama yaitu rongga mulut atau kavitas oris. Fungsi utama mulut berhubungan erat dengan sistem pencernaan. Pencernaan dimulai saat makanan dimasukkan ke mulut, digiling oleh gigi, dan dibasahi dengan air liur. Air liur di sini memiliki enzim yang disebut enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Selanjutnya, lidah akan membantu mendorong makanan yang basah dan lembut ke bagian belakang mulut tempat ia dapat ditelan. Struktur mulut
meliputi bibir, gigi, gusi, lidah, kelenjar ludah, dan langit-langit. Ini selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan saluran pernafasan yang memiliki bentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea dan esofagus. Bagian awal hingga akhir faring semakin menyempit sehingga menyerupai corong. Faring termasuk dalam sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Nama lain faring adalah tenggorokan atau tekak. Di sini ada 5 fungsi faring, diantaranya yang pertama, membantu Anda bisa berbicara. Yang kedua, memisahkan antara udara dengan air. Yang ketiga, berperan dalam proses menelan makanan. Yang keempat, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Dan yang kelima, untuk menyeimbangkan tekanan udara. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa Yunani yaitu oeso yang artinya membawa dan fagus yang artinya memakan. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen yaitu leher, dada, dan abdomen. Fungsi kerongkongan atau esofagus diantaranya yang pertama yaitu menelan makanan, yang kedua mencegah adanya benda asing masuk ke dalam lambung, yang ketiga menghasilkan gerakan peristaltik. Selanjutnya yaitu lambung atau gaster. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J ini memiliki sejumlah fungsi penting. Adapun sejumlah fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan yakni yang pertama, tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan, serta hormon pencernaan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memecah zat gizi, terutama protein, menjadi molekul kecil yang mudah diolah oleh usus halus. Selanjutnya yaitu ada usus halus atau intestinum tenue. Definisi usus halus adalah tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada orang dewasa, usus halus memiliki panjang hampir 6 meter. Alasan usus ini disebut sebagai usus kecil adalah karena diameternya lebih kecil dari usus besar atau kolon, yaitu kira-kira 2,5 cm. Adapun bagian-bagian dari usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga ileum. Lalu, fungsi usus halus diantaranya menyerap nutrisi dan makanan, memudahkan nutrisi yang digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga yang terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Sebagian besar nutrisi makanan diserap di dalam usus halus. Sisa dari makanan yang tidak dapat diserap akan diproses lebih lanjut di dalam usus besar untuk selanjutnya dibuang melalui anus. Di bagian usus besar terdapat berbagai jenis bakteri yang baik bagi sistem pencernaan. Bakteri tersebut mencegah menempelnya berbagai bakteri jahat yang ikut melalui makanan. Bagian-bagian usus besar meliputi cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Fungsi usus besar diantaranya yaitu menyerap air, menyerap vitamin, mengurangi keasaman, menyerap makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus, memperkuat sistem kekebalan tubuh, memadatkan feses, dan melindungi sistem pencernaan.
Selanjutnya yaitu rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan dua sfinkter anal, atau dengan kata lain yaitu otot internal dan eksternal. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sfinkter. Terdapat dua otot sfinkter anal, yaitu di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sfinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Di sini ada pula yang namanya organ tambahan atau aksesorius, meliputi 6 organ, yaitu yang pertama gigi. Gigi, di dalam mulut terdapat beberapa proses pencernaan, salah satunya gigi. Di sini gigi membantu memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna lebih efisien dan cepat. Yang kedua yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot lurik. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah di sini berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting, yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Lalu yang keempat yaitu kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Meski bentuknya kecil, namun fungsi empedu amat besar. Empedu memiliki peranan penting dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi manusia. Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Yang terakhir yaitu hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver, organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah Anda dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Sekian pemaparan materi mengenai sistem digestif atau sistem pencernaan secara anatomi dan fisiologi dari saya, Natalia Dena Lestari. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.